Pengajian Muqaddimah Hultah Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Al-Haj Lalu Anas Hasri Kiha As-Salati. Kepada beliau kami haturkan. Ada Dewa Jani kan? Dewa Jani itu saya kira mau sama temannya. Jadi sebagai mutaqaddimah tadi, ya. Nabi Adam dan Hawa. Begitu pula madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah dan Nahdlatul Banat Diniyah madrasah yang ada sekarang ini. Jadi sudah meninggal dunia itu. Ya. Sekarang kita mengadakan saja, ya, yaitu Madrasah Aliyah, Sanawiyah, Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah dan Nahdlatul Banat dan Madrasah MPD. Sama lambangnya yang Nahdlatul Banat. Karena dalam kitab juga mestinya membuat ma'hadi Kulun piwadi, itu ada lagu Mesir dulu. Kamu di sana, saya di sini, kita semua beda. Nah, itu jadi wa piwadi wa nabi wadi. Jadi itulah sebenarnya. Pernah Bapak Maulana saya dulu ditanya, ini anda diketahui orang-orang itu. Ditanya oleh sang melet adik ensa banat niki adik ensa 4 tahun endah. Ada ndek pendok kena angkuan tojokno bahasa selesai. Itu jawab saya. Dari siapa yang membuat banat mahat banat 4 tahun denok tahu kenen Bapak Moseh. Itu kita aja dengar sendiri. Beliau itu kan yang berbicara itu yang tidak pernah dengar Bapak Maulana Syekh itu. Kami dengar sendiri mengatakan 4 tahun ambana dari siapa ada dah dia betok kena angku bahasin selesai jawabnya. Itulah cara bapaknya menjawab itu. Hikmahnya li hikmatin huwa a'lamu biha. Enggak tuh hikmah yang beliau saja yang tahu. Nah, itu sama dengan dulu kami dengar merokok itu. Waktu beliau bahas rokok, ada yang bertanya kepada beliau waktu pengajian, berembe hukum dengan ini merokok, itu ditanya. Itu jawabnya simpel. Apa jawabnya? Masa yang merokok bawa atas basuh sepi terus. Kalamun yaskutu anhu al kalamu wal mutakallim. Al mutakallim wasame. Itu saya pinjam di anu itu. Jam apa? Pinjam di Sardalan itu kan. Jadi kalamun tam wa huwal allazi yaskutu fi sami'u wal mutakallim. Itu bahasa Moses langsung dicari mikir-mikir Moses. Langsung keluar itu. Sudah karena dada dipikir kalau dia sudah ada di luar kepala semua, mbah di dalam kepala semua. Kalau luar hilang dia. Kita hafalan luar kepala semua, hafalan kita udah hilang dia. Itu. Jadi supaya hafal dalam kepala. Itu. Langsung beliau katakan begitu coba. Jadi yang mendengar enggak nyambung, yang berbicara juga enggak menyambung. Jadi yaskutu anhu as-sami wal mutakallim. Itulah kalamun tamun itu. Ya. Iya bahasa mau saya coba. Apa haram, halal, makruh, tidak. Cuma dia bahasa katakan masanya merokok bawa atas bahasa sepi terus. Itu tidak ada bekutik. Itu. Inilah cara beliau terkadang. Itu. Jadi kita ngambil dari hikmah-hikmah beliau itu. Itu. Yang dirayakan biasanya kalau zikr hauliyah atau apa namanya hultah NWDI yang besar-besaran hari ulang tahunnya berpindah-pindah. Itu berpindah-pindah. Uang Agustus, uang September, kira-kira muqtadal halnya, kira-kira tuntutan muqtadal hal
keadaan yang mengizinkan, waktu yang tepat, bisa cocok, dipilih oleh Bapak Syekh kalau mengadakan acara Zikra Hauliyah atau hari ulang tahun Hultah Nahdlatul Watan secara besar-besaran. Dilihat dari keadaan, kondisi dan situasi dan kondisi. Itu caranya. Adapun untuk muqaddimah Hultah NWDI yang hakiki dirayakan oleh beliau di belian, yaitu pada tanggal 15 Jumadil Akhir. Itu. Karena tempat dirikan adalah Jumadil 15 Jumadil Akhir. Itu Bapak Syekh mengatakan, hatta walaupun hari Jumat disempatkan saja malamnya, dan malamnya pakai berhizib dan baca Yasin, kemudian ada menyampai sedikit-sedikit. Nah, kalau besoknya beliau sendiri yang menyampaikan. Itu jadi kami teringat kata-kata Maulana. Siapakah yang pertama kali mengucapkan nama Maulana kepada Bapak Maulana Syekh? Yang paling pertama memberi gelar titel kepada Maulana Syekh dengan kata-kata Maulana Syekh adalah Haji Dahmuruddin. Ya, Ustadz Haji Dahmuruddin. Asal mulanya Jenggi, tapi dia mungkin lahirnya di Pancor, hanya Pancor semua bahasanya. Itu. Jadi beliau yang pertama memberanikan dirinya oleh beliau menulis dan mengucapkannya. Diancam oleh Maulana Syekh. Kedua, apa alasan nulis ini? Itu kata beliau. Apa alasan Basen Tuan Guru Dahmuruddin? Oh kan pelonggoh de Maulana, setiap pelonggoh menyebut nama guru pelonggoh mengatakan Maulana Syekh. Makanya tiang sekarang memberanikan diri untuk menulis kata Maulana Syekh ini dan mengucapkannya karena alasan yang tadi, karena pelonggoh de yang mengucapkannya kepada guru-guru. Jadi sekarang yang sebagai murid mengatakan demikian pada pelungguh. Pak kata beliau, lagu ya kena keancaman dulu. Lalu ke antus tanggung jawab. Itu kata orang saya. Ya. Antus tanggung jawab. Tuh, enggih yang tanggung jawab dunia akhirat. Itu jawabnya. Sehingga tertelalah Sahibil Hizbi Maulana Syekh Abdul Badas sama dengan Abdul Badas Masajid juga. Itu. Ya, karena Bapak saya itu kan keliling, tidak membuatkan dia harapkan. Cuma sedikit diancam, tapi ya ancaman yang mengambil barokah saja gitu. Dikatakan antu dong tanggung jawab. Nggih, Maulana yang tanggung jawab. Ya, benar pelonggoh deh. Nah, itulah jawaban dari Bapak Maulana Syekh. Dan kalau Al-Anfani Al-Fanshuri, dari dia juga yang menulis karena dulu hizib ini dicetak bukan seperti cara yang sekarang, ditulis klisenya dulu, bukan semudah itu untuk dirubah. Klisenya dulu, klisenya ini ditulis kemudian dikirim ke Surabaya. Tidak ada percetakan di Lombok, hanya di Surabaya. Makanya kalau mencetak lama ditunggu, untuk cetakan pertama, untuk kedua lama ditunggu, enggak ditulis itu
Tertulislah kata-kata Al-Fanshori. Apa kata Bapak Maulana Syekh? Mun gurung-gurung kujana, mun gurung-gurung kujana manggil aku Al-Anfanani. Sebenarnya masalah ini dari dulu, tapi kan dia dah perhatian sih dengan nani perhatian usah arak cek cok cek itu kan, iya pun hanu-hanu dulu ndak ada kita mau Al-Anfanani, ndak ada orang bicara. Mau kalam Al-Fanshori tidak pernah ada orang bicara, tidak pernah dibahas. Barulah setelahnya baru begitulah sesudahnya. Itu. Apa kata beliau pada akhirnya? Lamun Al-Fanshori berbeci suaku, itu hasilnya. Ya. Kalau mau Al-Fanshori je berbeci suaku, itu. Jadi yang lebih senangnya beliau mengatakan Al-Anfanani. Malah Syekh Hasan Masyad mengatakan ila alimi Anfanan. Pernah menerima surat Bapak Maulana Syekh dari gurunya beliau, dari Syekh Hasan Masyad, ila Sayyid. Tinjut bawang saya itu. Dari segi apa? Syekh Hasan Masyad mengatakan As-Sayyid. Ila Sayyid katanya. Alim Anfanan, ila Syekh Jalalain As-Sayyid Alim Anfanan. Disebut Sayyid di sana. Adapun untuk Sayyid tidak dibahas oleh beliau. Mungkin sabul kalam kan Syekh ini atau gimana. Tapi tidak mungkin dia akan tidak pernah baca kan. Kata beliau, tapi mengapa dia katakan Sayyid? Itu ada suratnya Bapak Maulana Syekh, Syekh Hasan Masyad ke Bapak Maulana Syekh mengatakan As-Sayyid di sana. Nah, itu. Saya teringat juga dulu. Ini cerita pribadi sedikit. Nah, waktu nama pribadi saya kalau ini ya. Kama sejarah-sejarah ya syuddu ba'du ba'da ya zukru ba'du ba'da. Nah, itu jadi tidak pernah saya dari SD, karena dulu kita SD itu hanya kita daftar diri saja di untuk aran batur arak batur di untuk aran sendiri, lalu daftar di SD abaram keteh ini sekarang diambil keteh doang. Begitu lahir anak ini disebut keteh, namanya sebenarnya ribut. Apa aran? Di meribut petaran coba. Di sana teringat bahwa ada adik saya namanya Mutiari, lahirlah dia namanya Mutiara. Jadi itulah saya ya Mutiari. Oh ini ada adik saya nama Mutiari, ada dia Mutiara. Itulah artinya sejarah cara mendaftar diri di terjauh sin amat. Lalu daftaran diri kedua. Lamun teranu ni teranu. Namun dait kentok menojak masuk. Ndak ada umur-umuran. Mun dait kentok ya masuk, ndak diajak kembali. Itu. Lagu ikhlas-ikhlasan belajar lah. Bukan seperti sekarang. Telu kali kemadean kelas telu dengan ndek neng kangkah. Nah ini sekali kebadean rarat nih tahu aneh ini. Kalau ditinggalkan artinya akan dinara istah kemadean. Nah ini kan dulu je banyak ketelu kali mengadean masih di sekolah itu. Lain Bengkahulu, lain Semarang, lain dahulu, lain sekarang. Nah itu terus anu ini kan keteh namanya. Ya Allah bi apa orang kanan nih. Untung saya ada di rumah. Oh ini namanya ini mutiara, ini mutiara. Betul, ini mutiari, ini mutiara. Banyak seperti itu. Ada namanya Sumiatun, Sumiatun. Dia tahu aran Sumiati ini timun doang. Ya, entah apa penyebabnya timun saja. Timun. Akhirnya dia merah itu bawa aran
saya ingat, oh ini ada adiknya namanya, ada kakaknya nama Sumyatun, dia ini namanya Sumiati, seingat saya. Diambillah Sumiati karena ini Sumyatun kakaknya, ya Sumiati dia. Itu misan saya itu, jadi kita tahu kan. Nah kembali pada yang tadi, bahwa saya masukkan diri saya sendiri, namanya heran Anas, selesai. Terus Anas sampai sanawiyah aliyah tetap Anas. Masuklah di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Apa jaga rawas Bapak Mose? Saya tidak paham arti ujung pangkalnya. Tiba-tiba Anas ini betul ke lalu di sana dia diucapkan. Iya, oh numanutan hanya di tanah, barulah ditaruh tadi Ma'had Darul Quran wal Hadis. Karena itulah bahasa Bapak Mose. Saya yakin aneh serah urusan beliau Mose terus. Memang setelah dicari-cari anak begitu, dia kan lalu tamak diri. Kesini ke waktu di Sanawiyah tamak diri tenda. Ya, mana ya Anas Gunung Raja, oh itu. Nah itu, hanya terkenal Gunung Raja. Ya, masuk di Ma'had dipanggil Gunung Raja oleh Mose. Mungkin ke Anas, ke baca Gunung Raja. Padahal teman saya banyak di Gunung Raja. Iza utlika Gunung Raja pan muradu ana. Waktu itu ya, iza utlika Gunung Raja pan muradu ana itu. Nah itu jadi sejarah tadi pokoknya saya itu gitulah cara beliau. Jadi tidak pernah menjelaskan ini yang lain-lain dijelaskan, cuma nama Sayyid itu tidak dijelaskan. Dikiranya tapi Bapak Mose mungkin katanya sabkul kalah, mungkin Mose mengatakan Sayyid ini Malik kena lagu sang agak husnuzon kele beliau endek jaga endek jaga sabkul kalam ni balik dia sengaja wallahu alam dari segi apa ditinjaunya huwa alam bihi saja. Ditinjau dari segi apa saya dikatakan Sayyid oleh Maulana Syekh Masyad beliau. Dari segi apa itu di kami di Ma'had dulu. Makanya Bapak Mose tumpah ilmunya zahiran wa batinan di Ma'had Darul Quran wal Hadis itu dulu. Itu yang batin, yang zahir luar biasa. Kak mau ilmu-ilmu dari beliau itu. Yang perlu disindir arak doe batur teparan LC nggih bening batur LC arak saran yang disebut kan LC yuh wan lima serti ampunaran LC atau wali umul kuro mun LC ande apa longgar cocok muni LC kan longgar cocok LC longgar cocok ya Allah. Udah dong tengah-tengah manusia ni ya Allah. Bapak Mose baik sekali jangan nyebut artinya entah sengaja enggak sengaja, tapi ini jak tengah pidato sekali. Kak ni longgar cocok, mai ada longgar cocok. Anaknya dadah agak rapat bu murid taruh kempuh sini. Lamut nyebut sa bawa sa atas dalam-dalam. Sindir-sindir dan didiknya ada lalu disembel kau memang terkena man habbaka nasahaka. Saya cinta kepada orang dia nasihatmu. Saya cinta kepada kamu akan nasihatmu. Saya cinta sama kamu, saya nasihati kamu. Dindek dalam mana anim sebut saya apa ibu ni SU ni ande anu lalu dekan ini langsung ya Allah kenyering tidak harus milih oleh isian kalau lain perasa di sini nyata tuh anu SU atau usus dibalik kan usus dibalik atau lamun tahu lamun tahu aljabar su kuadrat kan iya dan muni ya kan su kuadrat
Ya, aduh, su persegi. Itu. Ada persegi karena ada kedua itu kan. Itu. Ya, su kuadrat. Namun sa bawaan sebut ini saya nyata lalu ya Allah kenyering kedengah ini kena mai kena LJ sido ni kena nanti menuh nani yang kapan yang dikena nani salin naran lagu awas sanggup dulu LJ laki cerdas aneh inggi alhamdulillah nah cemol lalu lagi cerdas kan nah, lagu awas salin ya ini kena laki cerdas namun sa bawaan sekedi ini kena P2K udah Kembali langsung sebut la ilaha illallah. Jangan luar biasa. Terus meniri P2K. Nah, lamun sa Malik dalam mas kajian kajah cara ni. Dalam mas kadi misal roti berbeda-beda selinya. Jangan diganti es dengan at. Dong susah tadinya. Boleh batur parisi itu kan perlu juga bahasa itu kan. Jadi kan dia punya kejut tiba kena P2K cuma bisa kederek-derek doa itu. Rasulullah saja terkadang dia nyata terang, terkadang dia sindir itu. Namun sebut ada iza jalasar rajulu baina suabihal arba summa jahazaha fa alaihil ghusl. Itu cara Rasulullah juga itu. Enggak jangan langsung mengatakan iza ata katanya ya iza ata ahadukum ahlahu pal sil ilaiha rasulan kila wa mar rasulu ya Rasulullah qala al mu'anaqah wal qublah. Itu tidak saya sebut arti al mu'anaqah beta kamus ni kena baru kan kau sebut lalu baru nemu buat milih oleh itu susah tu itu. Itulah bahasa-bahasa manusia itu luar biasa caranya itu. Kalau beliau bertamu misalnya terlalu lama tamunya sudah keperluan sudah habis masih hendang dan mentu ini bahasa ini jauh ke lombok tengah bahasa ini ane lombok tengah kan jauh ke lombok tengah nggih jauh kan maksud bapak saya itu oleh arwanane wang kabeh waktu nih kan jauh lombok tengah kan jauh lombok barat itu artinya oleh arwan. Tapi ini tak kena sih mau setia nih nggih jangan apa kawin ya motor atau mobil atau apa kan maksud kita itu sudah bangsa itu sudah tertondong mano sebenarnya. Inilah cara-cara manusia itu luar biasa halus itu. Pernah muridnya beliau yang meninggalkan beliau pada tahun 1982 murid beliau datang, dia datang selamanya dia selamat biasa-biasa saja, tidak dia katakan apa-apa itu. Jadi dia saya kena ndek dia hormati juga walaupun itu karena sebabnya meletik-letik itu politik kan, dan meletik-letiknya adalah politik. Kembali kepada yang tadi bahwa Bapak Musa itu adalah mengadakan hari ulang tahunnya memang 2 kali itu, 2 kali. Dan setahu saya tidak pernah beliau merayakan hari kelahirannya, tapi setelah lama orang yang memintalah gitu. Ada hikmahnya sehingga kita tahu lahirnya Bapak Musa kan tanggal 17 kalau tidak salah bulan Rabiul Awal 17 18 itu lahirnya.
Tapi tidak pernah dia raya-rayakan atau haulkan dirinya, tidak. Mungkin dia ittibaan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ittiba. Karena Rasulullah tidak pernah sepertinya nyata-nyata untuk merayakan hari lahirnya. Paling-paling ana ahakku bi Musa minkum. Itu. Ja'a ilal Madinah wajadal yahuda yasumuna bi yaumi Asyura. Faqala lahum limaza tasumuna fi Asyura? Qalu li'annahu yaumun najjallahu bihi Musa min Fir'aun. Qala ana ahakku bi Musa minkum fa'amarahum bisyami. Nah itu. Jadi kama qala alaihi salatu wasalam. Di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang hijrah ke Madinah, dijumpainya orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Ditanyalah mereka, mengapa kamu puasa di 10 Muharram? Oh, di hari ini 10 Muharram ini tempatnya diselamatkan Nabi Musa dari cengkeraman Fir'aun. Jawab Nabi, oh saya lebih berhak daripada Nabi Musa. Wa amarahum bisyami, dan dia merintahkan untuk mempuasakannya. Adalah cara-cara seperti itulah. Adapun cara ini yang lain-lain tidak yang benar, tapi kan dia tidak mau akan mempromosikan dirinya untuk lahir ini kan. Yang penting perjuangannya yang jalan gitu. Sehingga Pak Monseh mengadakan zikr aulia dan sebagainya itu perjuangannya yang dirayakan, seperti Hultah NWDI, Hultah NW, hari jadi dan sebagainya, itu perjuangannya yang yang dirayakan. Kemudian Bapak Maulana Syekh sering mengulang-ulangi dulu waktu kami di Mahat itu, tidak mungkin ilmu itu kita ambil begitu saja. Tidak bisa kecuali dengan lelah dan susah payah. Mungkin beliau ambil dari kata Imam Nawawi di Syarah Muslim. Dia mengatakan la yunalul ilmu birahatil jismi. La yunalul ilmu birahatil jismi. Tidak bisa dicapai ilmu itu dengan molah badan, santai-santai. Nah itu. Walakin bijiddin wajtihadin, akan dengan tekun, rajin, itu baru capai ilmu itu. Jadi walaupun bisa Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu laduni langsung seperti Nabi Khidir tanpa belajar, tapi sunnatullah, kebiasaan Allah itu adalah memberikan ilmu kepada orang yang belajar. Itu kebiasaannya, walaupun ada juga yang cara luar biasa, bagaimana kisah-kisah para aulia Allah dulu itu. Jadi la yunalul ilmu birahatil jismi. Pernah saya sendiri jadikan semboyan ini, kata-kata ini, tapi ngone umur ane ngone aja berembeh ceket alim pada kita gu semenda umur kalah si Bainal Pakhizain itu kan. Bainal Pakhizain itu mau saya ngapal Quran dulu, iya ngelalahan borong hafal Quran itu. Ayo hafizah man hafizah jadinya itu. Begitulah Bapak saya itu selalu memberikan kita doktrin yang memicu
untuk kita rajin belajar. Sambil beliau ceritakan dirinya juga waktu di Mekah Mukarramah. Nah itu yang diceritakan dirinya waktu itu, yang sampai terbakar sorbannya. Itu. Beliau dulu ngaji, belajar sambil tidur, sambil duduk, sambil pokoknya itulah cara beliau. Seperti ceritanya Imam Muslim, kalau tidak salah Imam Muslim atau Imam Nawawi, yang meninggal dunia karena kekenyangan. Itu. Kan jelek suaranya ini, tapi dia bagus ini, ya. Meninggal dunia karena kekenyangan. Sambil belajar ada korma di dekatnya. Itu. Banyak korma itu. Tidak sadar dia sambil belajar, sambil makan korma ini. Mungkin sambil tolang-tolang, jangan ada kemiluan. Hanya dengan dia sadar, karena ini saja ilmu yang dipelajari saja itu. Banyak sampai lupa makanan ini. Sampai habis kebanyakan. Itu akhirnya kekenyangan, itu asbab dia meninggal dunia. Itu. Kekenyangan, tapi tidak sengaja. Mungkin begitulah Bapak Maulana Syekh. Kan nikmatnya belajar. Dulu lampunya bukan lampu listrik, lampu jojor, lampu minyak. Itu saya jumpai kalau saya aja dulu masih belum ada listrik. Listrik di Pancor itu mungkin tahun berapa, tahun 70-an saja. Itu. Hanya di Selong tempat listrik. Masih itu pertengahan, masih sembung edong itu isi pendet. Itu. Di Mekah juga begitu, beliau tadi tanpa ada listrik, dia pakai lampu ini. Beliau Bapak Maulana Syekh itu ditunggu oleh ibunya di Mekah, Hajah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu menunggu beliau di Mekah, ya tinggal di sana. Terus waktu itu sedang belajar, ada bau barang terbakar, sesuatu yang terbakar. Dia panggil ibunya, nah ara anu nambun ni ara apa yang motong ambun, ara dek pawon coba, lalu tu banyak pawon kan, dara anakku di nara, bukan mana ambun pe, kamar sana kamar, anak lewat mulu me anakku sorban me, itu sorbannya terbakar di nase, ini separuh hitam terbakar di nase, rokok sing terbakar. Rajin lalu lo cerita, rajin ngudut tenda. Aduh, ya basin. Nah terus di sini tempat terbakar, diambil terus. Anakku, sorban me. Itu yang diceritakan oleh beliau. Akhirnya sorban itu karena mengandung barakah, bisa patur-patur bisin pelang-pelang si baturun. Tende berberkat, adik serajin ini. Ini rajin si sorban mungkin aku aneh doang aneh al mihasabi niyatihi bahasin. Mau niatnya ada doa dia kena ndak dia doa mana. Nah itu menurut niatnya kan kita tidak tahu kita niatnya orang itu, tapi ndak dia suruh mengatakan wah nih sorban kepada pelang-pelang ya, ndak dia itu. Oh hasya, jauh ngomong saya seperti itu, selalu menutup dirinya. Pernah Bapak Maulana saya juga disuruh memeriksa karangan gurunya, disuruh dia periksa coba. Sebenarnya kalau kita ngarang, kemudian guru kita suruh periksa, itu biasanya itu untuk di tasleh, di tasheh, gitu kan. Tapi ini janda kebaliknya, gurunya yang menyuruh dia memeriksa karangannya. Nah, terus apa katanya? Nah, ada satu memang agak rakakatul kalam lah begitu adanya. Tidak begitu stabil ya katanya. Dia hendak mengatakan ini salah, yang sebenarnya begini. Enggak, maksudnya adabnya. La'allahu kaza. La'allahu, mungkin begini yang lebih manis. Apa kata gurunya? Oh, bukan manis, memang ini salah sapunya ini. Apa ini baru dong? Ini bang benar, ini yang benar. Itu memang yang salah katanya. Gurunya mengaku dia salah di mukanya, coba. Gitu. Kalau beliau ujian,
Kalau beli ujian, dia dapat 10 tambah bintang. Bintang. Dia untuk nilai halun, baju bintang. Mengapa seperti itu? Karena kalau ditanya, langsung syair dibuat di tempat. Itu. Dia sudah mengatakan, misalnya saja, kam halat lil binti salah suhalat, an-nisbu idza faradat, wal sulsani idza ta'addadat, wat ta'sib idza kana ma'az zakari, lil zakari mislu hadzal usain. Kama qala syair, an-nisbu lil binti idza farada, wa sulusanil fardu intadat tasibuha lil zikri wa lil zakar misla nasibil unsayaini kazahar. Begitu caranya menjawab. Ndi tebing ini tebing tempo baik ya arut notajah. Saya bocorkan nomor terakhir. Ya cari layak waktu ajar nang kah kajar nani, kah kajar tarut. Waktu saya ajar arut dulu, mesti bocor. Saya bocorkan yang nomor terakhir, nomor soal terakhir saya bocorkan. Lagi seminggu saya bocorkan. Nomor yang terakhir nanti mengatakan gini, isna syi'ran min indika min ai bahrin kana, buatlah syair dari dirimu, bahar apapun juga. Kan dibocor jadi masalah itu. Tapi timanya menonton bocoran Musa ni mia asik telu. Itu. Udah bocorkan soalnya. Itu. Karena syair itu mempunyai ilmu tersendiri dan juga bakat-bakat tersendiri. Itu. Ada bakat-bakatan. Orang dengan cekat harut tahun itu biasa syair. Cekat syair din tawarut. Termasuk saya. Di tawarut lagu ja ngorek-ngores kecek-kecek. Setelah banyak buat baru belajar. Itu pun berkat Maulana Syekh yang menyuruh saya untuk mengajarkan arut, padahal dikmantau arut cuma bisa buat bahasa sedikit-sedikit aja. Nah, itu. Jadi bapak saya dulu waktu datang duta dari Saudi dulu, terus disuruh ini ke hantar buang saya lemak bahasa lah nyeket pengantin baru waktu nu. Ya Allah, Pak Mendik maaf dek anak sabar aneh harat tugas tadi melak aneh. Ya itu kan yang kata pantap dengan baru dua jalur 5 belas lah menuju lu kan. Ya terus nah, itu banyak abad. Di antaranya yang saya hafal sekarang, yang saya hafal sampai sekarang, yang lain lalu kedek dulu dia mendulak. Hafalannya saya ambil dari istilahnya Tenggur Mohi. Hafalan kita ini dia bukan hilang, cuma dia pergi main-main dulu belum kembali katanya. Itu betul itu. Jadi kalau kita hafal Quran ya kurang bagus kita mengatakan nasitul Quran, nasitu ayat kaza wa kaza. Yang paling bagus nusitu ayatu kaza wa kaza. Dia kena lupa ayat ini. Enggak, jangan. Jadi nusitu ayat kaza wa kaza. Jangan katakan nasitu. Kurang adab. Melupakan Al-Quran itu kurang bagus. Nama melupakan Al-Quran itu. Saya dilupakan. Seperti sabda Rasulullah SAW. Inilah ansa walakin unasa li'asud. Inilah ansa walakin unasa li'asud. Saya sebenarnya tidak pelupa, tetapi saya dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat satu hukum. Kalau Rasulullah tidak akan lupa, orang sujud sawi bagaimana caranya? Dengan lupanya Rasulullah SAW dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, maka di sanalah dia sujud sawi qabla salam gitu. Jadi taulah orang setelah itu setiap orang lupa nambah itu. Jadi inilah ansa walakin unasa li asun. La taqul
Inni nasitu ayata kaza wa kaza walakin nusitu ayata kaza wa kaza. Dibuat lupa itu di kitab At-Tibyan bi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam Nawawi. Ada ya, siapa yang penghafal Quran di sana baca, yang penghafal Al-Quran itu di sana belajar bagaimana cara adabnya orang hafal Quran. Jadi ya sana di antara sana mengatakan itu ini la takul nasitu ayata kaza wa kaza walakin kul nusitu ayata kaza wa kaza. Itu di kitab namanya At-Tibyan bi Adabi Hamalatil Quran, penjelasan dalam tata cara orang yang hafal Al-Quran. Hamalah siapa artinya? Bi hibzil bima yahfazul Quran. Itu maksudnya bi hamalatil Quran. Jamak dari hamil. Hamil Quran ya hamalah. Talibin talabah. Itu kan. Jadi hamil hamalah. Hamilun hamilani hamalah. Jadi itu. Sana disebutkan. Jadi unsi itu. Nah jadi saya waktu itu, sekarang ini saya lupa banyak itu, tapi ada satu yang setelah dia baca oleh Bapak saya buat itu, beliau katakan sak telu ini ulangi telu kali. Nah, si bait saya ini ulangi telu kali. Artinya bait yang ada satu bait itu disuruh ulang 3 kali nanti waktu baca di acara itu. Enggak mungkin ingat belon bahas lembar, tapi yang saya ingat hanya itu karena sudah lama, tahun 86 ya, tahun 86 malah tahun 85 mungkin itu. Tahun 85 sudah 30 ya, 1 tahun ya, itu jadi lama itu. Katanya begini, wa ma syahidtum minal bina'i wan madrasah muhtajatun limusa'adati man qadimah. Apa yang kau saksikan bangunan-bangunan yang di muka bumi ini sangat perlu kepada bantuan orang yang datang sekarang ini. Kan pas mau dengar kan? Orang yang datang sekarang ini kan. Nah, itulah sebab disuruh oleh Allah itu. Wa ma sahittum minal bina'i wal madrasah muhtajatun limusa adati man qadima. Apa yang kau saksikan di mukamu ini, madrasah maupun bangunan yang belum jadi ini, sangat memerlukan kepada bantuan musaadah orang yang datang sekarang ini. Dan alhamdulillah ceritanya ada kiriman dari Syekh Al-Basrawi kalau tidak salah itu namanya dulu, itu yang jadi duta Saudi di Jakarta. Nah itu yang bisa dipahami. Yang lain kan bahasa Indonesia yang disebut, tapi sendiri saya untung Bapak Syekh menyuruh untuk arah itu. Jadi alhamdulillah begitulah cara pendidikan masa itu luar biasa. Itu cara belajarnya patut menjadi panutan lah. Kapa bisyaihi kudwatan, kapa bi maulana syekh kudwatan. Cukuplah menjadi menjadi ikutan kita Bapak saya itu. Ceritakan ini bukan untuk didengar saja, tetapi adalah untuk diamalkan oleh para tulab dan talibat. Lebih-lebih yang tadi itu ya, la yunalul ilmu birohatil jismi, la tahsabil ilma tamran anta akiluhu walan tablughal ilma hatta talaqas sabira, kata penyair itu ada saya pinjam. Itu jadi la tahsabil ilma, janganlah kamu menyangka ilmu itu, jangan kamu mengira ilmu itu tamran anta akiluhu, korma yang kau makan begitu saja. Tetapi walan tablughal ilma, tapi tidak mungkin kau akan mencapai ilmu hatta talaqas sabira, sehingga kamu menelan yang pahit-pahit. Sabir itu nama tumbuh-tumbuhan yang tegal-tegal masih pahit. Tegal lolol, mubareh rasa imam pahit. Jangankan pohonnya itu. Hatta talaqas sabira, sehingga kau akan memakan yang pahit-pahit. Biqadril qaddi tuktasabul ma'ali,
dengan menurut kelelahan kita kau akan sampai ke kebahagiaan. Itu kan emas itu baru jadi emas, lalu gimana? Sanggup ditempa, diperampek, macam tergiling, tertunu, baru dia menjadi apa? Emas. Tanah biasa, batu itu emas itu. Kalau kita lihat tempatnya ya batu biasa, tanah biasa. Tapi orang yang mengatakan, oh ini batu emas setelah dia Allah. Kayu cendana, kayu garu dibakar dulu baru akan akan terbau baunya. Kalau tidak dibakar hanya kayu biasa gitu. Tapi bakar dulu. Oh ini bau hebat. Nah itu jadinya kita jadi tulab talibat itu harus kita banyak belajar dulu. Bijiddin wajtihadin, dengan ketekunan dan dengan perjuangan. Lembek-lembek jauh susah itu. Ijhad wala taksal wala tagwafilan panadamatul uqba liman yatakasalu. Ijhad wala taksal wala tagwafilan panadamatul uqba liman yatakasalu bi qadril qantitum tasabul mali wa man talabal ula sairal layali. Itu al jaddu bil jiddi wal hirmanu bil kasali pansabtu sib'an qaribin ghayatal amali. Itu bangkitlah, belajarlah, mesti harus sanggup bangun malam. Dalam bangun malam Bapak Moses sangat dia ucapkan doanya adipati, baik sainnya bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sasak ada saja di sana. Itu menyuruh orang bangun malam. Itu harus khuzil laila, kamu ditaklim dulu. Ambillah malam jadi markaban. Itu ambillah malam ini menjadi markab, jadi tunggangan kita. Tapus bihi jamala, kau akan bisa mencapai suatu yang indah. Nah itu jumala, kau akan mendapat yang banyak. Itulah cara kita, sehingga kerajinan sampai lagu-lagu Bapak saya itu masukkan saja. Coba. Ya bani watani yajidu washaru tulal layali. Itu, hai anak-anakku, rajin-rajinlah jiddu washaru tulal layali, dan bangunlah sepanjang malam. Nanti itu mubalagahnya sepanjang dia sebagian besar malam ku pakai. Itu bahasa Sasak ngurasang batur sipidam denangasan leyat kalam ngurasang batur sipidam denangasan leyat kalam. Itulah macam-macam cara Bapak saya itu luar biasa. Sehingga kapa bil mar'i kudwatan, cukuplah untuk seorang itu kuduah kepada kudwatan bi Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahanlah ketekunan, kekeramatan, kebahagiaan, keberkatan itu mudah-mudahan turun kepada cucu-cucu beliau yang sami'na wa ata'na, dan mudah-mudahan juga turun kepada murid-muridnya yang sami'na wa ata'na. Rupa-rupanya sekarang itulah yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi, dan kedua kali bagi pendengar, lebih-lebih para tulab dan talibat. Berdoalah dan berdoalah apa yang mudah-mudahan sampai seperti apa yang kami sampaikan tadi. Apa kuning nusmawa dengan kampung pesempede, apa ning kuasala nus ampur rede-rede.
anak sapi di atas pembaringan, pohon dadap di atas rumah kelurahan. Terima kasih atas pertanian, mohon maaf terhadap kekurangan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.